tentang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal itu jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah boten Ibnu Hisham sing aran Muhli Labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang Kebumen, tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sidik, sama nak ngaji tarikh sini apa kulason? Terus yakin sekarang ini sih. Umar Abdul Jabbar. Ini tiang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiang itu Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng ndi? Indonesia, semakin teng Kebumen. Nah, kula sing ora kok katut bahasa ngapak kaya Kiai ora ora. Tapi jelas uripe teng ndi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fikih jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Gitu, sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham. Tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Muhli Labib. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyo iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa ini sinten Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli napa? Sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran iki eskalon niku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni gitu. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang sedikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Oke bayang nopo itu jadi Nabi Adam. Umpama ke jadi Nabi Adam kan roh tenan, nak itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir nak lemah ora di akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, ya di akal. Karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya kira lemah yang buku sujud jadi saksi itu iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin, karena lemah angin matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin angin kowe kudu gawe keributan nggo ngalahno pasukan orang kafir.
Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa enggak? Punya. Makanya ngaji ke ulama bener duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhon faqala laha wal ardi ya tauhan au karha qalata ataina ta'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit terus kira-kira antara ngara iso ataina ta'i. Sekaruan nurut Gusti, ora nurut lah ya mesti kalah itu menisan. Nurut, orang nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak jika Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkal sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu nggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir, sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihimus sama wal ardu wa maka mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo bumi. Urung ana. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia, kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah lah tekanannya, bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tendangan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya nggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat, ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mau terus nong orang orang singgaran jenengan pangeran. Jadi pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa. Resikone kira di pangeran. Dengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lam taro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi mbek wong kafir mau kajak sekian kilo, kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Harus di tempat sasaran karena bisa mikir.
Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Bumi ramakal baik kue darani diakal, bumi barang raja akal, lu mantau, ngomong darani raja akal, lu mantau. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sembel aja mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu, karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu titik, karena rada berdigasan mencolot sana mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut bahasa Indonesia semut. Itu dicopot semut, dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, nggak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu terus wali, dukun gitu ngawur. Nggak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya usah daftar. Demenisin maksudnya, nggak ada daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue diungkal-ungkal dendam. Masyhur itu di hati-hati soal bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak kayak maksiat. Saya kis kecekel aku begitu prakas. Wasa saja Allah kang usung bener jajal. Jadi nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Mau najinan andel kula nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana, orang prahara, misalnya no lintang gugus.
Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu Umi itu nggak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di Gepong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai Latin Barito sangat-sangat dingin gitu. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin di Gepong orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Alim ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalu. Terus Nabi nimbali sahabat gini, "Cung, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye?" Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Jadi itu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari Khandaq pasti mati. Oh, musuh ini beringas semua, dulu gak ada polisi, gak ada tentara, gak ada PBB, kalau namanya perang itu mesti mati. Karena gak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu ora dituruti sahabat. Ya kiai ora dituruti santri mau bingung. Kan dia tahu ya dituruti. Betul loh, cung sapa sing gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah cek ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Panggil gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya ya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan orang kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, wah, upah itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo dia pergi. Jadi Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak ini, hampir semua habis Sufyan ini. Buat itu bener-bener kuat coba. Setelah kado balo, terus orang dijak mire gak mau. Sabi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Sabi Sufyan. Mulai terus, liannya mulai. Setelah liannya mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, tidak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar, tidak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau tidak cukup tampar, jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, buah yang kayak rarok. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah, kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang tua dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin waqid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin, dikomentari, kiai kok sholat gitu.
Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tiket. Sabda bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat iku perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja di kelar tubuh serban terus darani salat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh? Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarongan sitor diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Berwong bodoh kowe roh sidik uang serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Jangan londo, mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian ala India dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijazah malam yajib, kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban karena guiling-gilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ini ya pakai semua karena dikira syarat sah. Tapi ya pakai semua, kita pun pakai semua. Akhirnya bakso serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya Kiai Mbak Rakyat itu terus. Jadi Pak Madura, orang Mekah, orang Juban dicucuk nyangkone Kiai ini, bareng bandara kok Juban kabeh. Untuk leren deh. Jadi mau anak dua tapi tenang, terus dileng nopo kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Pasti ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ana kroni. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar tetap beda kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi ini yang saya gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buar sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Apa kita mikir rugi terus apa tuh hampir dicoba barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang saya ini pasungan orang kafir itu mulai mergokon atau mergok angin rumulane ke jogeman gedeng wali sama ini reso mikir tapi para pengen kowe lho mikir ekonomi tenanan ambek uripku bahagia di bahagia kemudian aku reso mikir carane bahagia ya ora ono lho kan ada lho tak kritik pakar metodologi sosiologi tak Gus teorinya apa jenengan kok bisa mengumpulkan orang banyak ngaji aku reso mikir aku sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik metodologi menarik tapi dia ngumpul 10 nang ya padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul-ngumpul wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Gelem ora iso mikir. Ajame dadi bodoh tenan. Itu cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi itu ke ibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krono bodoh, saking pareke pangeran, Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rokaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin merespon jajal kue. Tarepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Jadi balik. Angin langsung tanggap. Kalah enggak? Sampai sahabat akhirnya sadar
Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, Man Salman kontak segala. Tetap kena rasa cerdas tapi para pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alihim rihau wajib dalam tahu kalah. Mulai dari sosial suka iman gara-gara gak tahu ngalam Muhammad tuh kan. Angger wis ora akal menang, dia menang. Itu mesti orang sesuatu. Dia di orang bahasa ikra iso dia ngomong dhisik. Mesti orang kok menikah ora iso ora dukun. Ya pokoknya Muhammad itu tetap ditulung oleh pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku yakin dia sih. Pokoknya tak daftar. Pas rano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq, yang ada perang Ahzab. Ahzab itu jamu Hisbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq, dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'arsalna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, ini contoh gampang. Ketika perang Khandaq, tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ketika apa saja itu direspon oleh Allah. Karena ini sih ngendikan kekasih pangeran. Makanya masyhur itu riwayat kita ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidoni langsung airnya ini muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Berarti pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kena kepengen mukmin sejati itu latih iman itu dilatih bil ilmi, dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah, dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Beruang tenang. Masa paling gak, bismillah wali-wali lah dari langsung daftar. Paling gak jadi anak itu ya wali, pokoknya wali nikah ya wali apa wali kota apa saja lah, pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Jika orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari, terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu, orang yang percaya.
Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Hanya dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelung suasem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyi-nyanyi Abdul Hamid kalau nyanyi utaknya menuso, kok lucu. Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang moral. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa, sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut ulang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin? Paham ya? Lu paham terang tuh? Tapi dari wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai di terus benar. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro lah, ketoro, kok nure ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak, mau daftar sopan. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas abena idihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah amalik. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Enggak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Buat sering ada telur dari ayam, buat sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Buat berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, soleh, kowe iku nabiku. Kandhani yo kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkarane reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takut enggak jenengan saged. Sambil bledek saja. Kalau nabi gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin watu ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melo gawe. Ora melo gawe kok melo biji. Aneh gak? Nah, aku nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Untuk walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu juga. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik rasa lah itu malah. Iso baleno kok repot.
Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya tuh berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lewung mau roh kok biji roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu kalian ngatain ya. Misalnya ini saya pegang, misalnya loh, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa, wes aja gue tenang deh, juga tenang kusulah tatap mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab kan, mesti nak dia itu wong sing rasional, dia terserah jenengan kan sing. Tapi gak anak Mustafa itu jawab. Boten, jadi kan ngacur mesti iman. Orang melok itu gue kok melok nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam kita, tapi kecangkeman. Ini mungkin, kira mungkin orang pangeran mantau. Coba goblok, orang melok itu gue kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangan ini. Orang pada itu kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat nih WC wong seneng aja, orang terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah piye ya Allah yang malu mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman lah. Ketika ana onto keluar ke watu ya kita aman lah. Ketika apa itu dijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Semuanya ini cara manusia kan mokal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno onto ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok dijine. Diminum orang siapa saja enggak. Iku ngili-ngili, anak kudure Allah itu gak mergo kowe darani pitik keluar pondok, ku yo mau darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid kan begini, andai kan ke kerungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kerungsu itu jadi asem, terus ngomong-ngomong, hei kerungsu ini supaya jadi wit gobodi. Nah wis gede dirangkul wong papate ora sedeng. Wong-wong darani mokal ta ora, andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal barang kuwi kok iso gede motor dhewe sing narik sapa itu cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Terus ketika mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Soal kok diajese wali liyane yo, ya kok gampang untuk iso di sidang ngono apa? Mesti ono sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ini juanya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis set, cara Nabi kamane, Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe yo mesti cangkem elek musuh sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang aja, sahabat cuma aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang aja? Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga kalau Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikin apa enggak? Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrate Allah ngono Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gaya kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe. Honda. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman kok kan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi sholat yang Mekah. Ya biasa wae cara dene. Bagi Allah enggak masalah, cara dene ora masalah kekasih pengiran damai wae. Wong muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sing masyhur, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudu. Wudu dari muridnya itu enggak ada. Setelah enggak ada muridnya sesuai curiga, sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ucuk-ucuk melok tawaf nih kak. Muridnya katut.
Barang tuan Ka'bah terus ya sudah sampai selesai terus balik lagi ngarang kitab lah. Udah ngomong gini, kau cerita ikin aku jauh. Ini sudah kan berarti. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang mana? Dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Itu Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudro tua yang masih orisinal. Kau ke awalnya jalan mohal, mau bisa miber, mohal tenang. Melarat ini orang warisan kok suka. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya, jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi ngomong para pangeran, gua coba warai strategi. Mana maksudnya? Ben khas. Ngomong para keben apa? Baru kita tak kenal ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, Bedowi, semua media. Jadi nggak cerita ya. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Pulanku keramat tapi buatan urusan langit. Saya urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas Jepun. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita, jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu ada kekuatan. Wah itu rasa bola militer, malah bola militer. Ini ala wali malah bola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ini kemudian dan Mama Tos terkenal, kacang hijau dan di tentara ya kemudian Mbak Hashim terkenal keramat itu ya kemudian terus Mbak Abbas ya. Malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae maca ayat tertentu. Lah selalu kira iso, nyatanya aku iso kowe kok dipadan to. Ternyata kemadano barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudroh ulanya Allah pasti tidak yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudro yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudro Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah, kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrat kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansa'aha awal amarah. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali, iman sing bener, bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing nah, yang mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausanmu, nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memukhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wahyu mau kamatali Adam kholaqahu min turab. Nah Isa itu cek ono lumayan nih, biar cek ono boel, Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrohula. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup.
Tapi kan sakit negara kok terus tukang. Orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan kok marah. Nah kakek bisa miber tabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma aku mau ngelatih. Latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran gaya contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wes janin meteng mbok muengkek renang kan. Kok gak mati? Ya ini jero janin wis angel golek oksigen malah mbok amen renang. Repot ora. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Ora nek oksigen. Mbok engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok nenggone dipendem mas. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwili ya lahir ya iso metu kono. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Pas zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kau iso jaga roh. Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu jaga ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nak dungo gusti samina wa atau nak pokoknya amanah, pokoknya amanah billahi dzaliron wa batinah. Nak kecangkeman amanah billah hubna ilah pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoknya ini amanah. Iya. Karena ngomongnya, sesuai dari wali. Paling kan misalnya rawali kalau Imam Nawawi ya bener lah, iman itu bener. Karena tadi percaya dengan kudroh ula. Kudroh ula itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah kudroh. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Adat. Berhubung manusia mau melahir, kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu. Terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang iso di cloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono gue iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean orang takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen bijun. Bedanya apa kok waktu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu Allah itu omongimu. Kok baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ra melok gawe. Kowe yo ora iso. Waktu lahirno pitik kowe yo ora iso yo ra melok gawe. Karena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin. Mung padha ra isane. Barang Allah gawe waktu ngetokno pitik tapi darah oh mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah ngono rasa kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat kados wau fa arsalna nawa alim bi khawajidan nawa lam tarawha satu semoga terus. Pada zaman terlatih napa? Terlatih iman be kudri Allah Ta'ala sing boten apa terbatas. Karena kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal wis yakin suatu saat husnul khotimah, sing duwe keluarga nakal wis yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mukhal pun Allah ngersakno niku. Lane ten mriki ditutup wa kafawa mu'minal kita tetep sing menyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darane cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Wae gue lucu-lucunan wangane wong gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya pantasnya mau mangan juga lah. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok gue janggal nak wong toko 40 dina ra mati ngono biasa wae.
Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwajun nabi kutis niku songo. Wa talab nalan golek sapa azwajun nabi nusange nabi min zinatid dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mae kok ing dawane sadikene. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini ketenan garwane saiki nuntut zaman melarat ikhlas saiki sugih ijek dijak melarat iki apa-apaanan iku protes mulane kena diprotes tujuh tenang wong nabi diprotes wong itu jos tenan menawa kowe nabi diprotes wong pangerane tau dilawan wong itu wis masyaallah sama roh ceritane pangeran dilawan tentang surat mujadalah surat mujadalah niku nak ulama modern mujadilah sama nak cerita, ngusir terus masuk. Jenenge Khawlah binti Salabah wayu menarik. Bokongnya api, biar aros. Pokoknya orang bab aliyah itu bokong. Bapak dene kan biar aros. Singkat cerita berangkat suwe no ben terus bojone